Halo teman-teman, jumpa lagi. Kita kali ini akan belajar Microsoft Word lagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana mengatur heading. Heading ini yang fungsinya sebagai bab dan subbab, ya, sebagai judul bab dan subbab. Contohnya seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, dia akan muncul nanti di navigation. Jadi ini akan memudahkan kalian untuk mencari bagian-bagian yang ingin kalian tuju. Misalnya pingin ke bab 2 tinggal klik bab 2, pingin ke bab 3 tinggal klik bab 3, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke ini, ke sini. Nah, caranya mengatur heading biar ini ya. Kalian masuk ke sini, ke bagian style, pastikan kalian berada di posisi home. Kemudian menuju ke style. Di sini ada tanda panah kecil ke bawah. Itu kalian klik. Kemudian muncul di sini. Yang pertama kali kita setting itu adalah normal. Ini ya. Klik normal, kemudian modify. Nah, setelah sampai di sini, hurufnya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita menggunakan Times New Roman. Times New Roman, hurufnya besarnya 12. Terus ini untuk paragraf ya. Untuk paragraf kita rata kiri, rata kanan. Pastikan di sini fontnya otomatis. Setelah itu kita masuk ke format ya, bagian sini saya besarin. Nah, ke format ini kemudian klik di bagian paragraf. Nah, kalau untuk paragraf pertama itu first line-nya diaktifkan. First line itu adalah ketukan keberapa ya, anggaplah 1,27 cm secara default. Kemudian di sini, apakah sebelum mengetik paragraf itu ada spasi, ada jarak atau tidak? Kemudian setelah paragraf apakah ada jarak atau tidak? Kalau tidak ada, ini dinolkan saja. Kemudian di line spacing ya, line spasi itu berapa jaraknya? Nah, kalau tergantung selingkung atau buku pedoman, biasanya kalau double ya pilih double, artinya dia spasi 2. Kalau 1,5 ya 1,5, tinggal disesuaikan saja. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Kemudian klik OK lagi. Nah, 1 sudah selesai. Kemudian kita masuk ke heading. Nah, kita mulai menggunakan heading 1. Setting heading 1 ini. Nah, hurufnya kita setting juga menjadi Times New Roman. Besar hurufnya biasanya bab itu berapa? Misalnya kalau 12 ya 12, kalau 14 14. Tinggal disesuaikan saja. Saya anggap 12. Kemudian ini ditebalkan ya. Kemudian warna hurufnya otomatis warna hitam. Kemudian posisinya di tengah. Itu ya. Kemudian spasinya itu satu spasi. Kemudian kita format lagi paragrafnya, pastikan first line-nya, spesialnya ini first line-nya tidak aktif ya, jadi non, karena kita pinginnya bab itu berada di tengah. Tapi kalau kalian panduannya babnya di pinggir ya pilih left, berarti di ininya. Apakah sebelum mengetikkan bab ada jarak? Misalnya tidak ada. Setelah mengetikkan bab misalnya ada 12 pt ya, kira-kira 1 baris kata. Kemudian kita klik OK. Nah, dia penampakannya seperti ini.
Nah, jika kalian merasa tutorial ini terlalu cepat, kalian bisa pause atau diulang-ulangi. Kemudian klik OK. Lakukan juga hal yang sama pada heading 2. Kita modify lagi, sama, ini diganti jadi Times New Roman, besar hurufnya 12, ditebalkan. Nah, posisinya di kiri. Kemudian warna hurufnya otomatis. Nah, ini tampilannya ya, kira-kira contohnya. Kemudian kita, ini jadikan satu spasi juga. Kemudian format paragrafnya, first line-nya juga kita hilangkan jadi none. Apakah ini di antara ini akan dikasihkan jarak, misalnya sebelum bab menuliskan subbab ini dikasih jarak atau tidak, misalnya dikasih 6, di bawah dikasih 6, jadi silakan disesuaikan. Kemudian klik OK, klik OK lagi. Nah, jika kalian ingin membuat subbab nanti lagi, anak subbab, tinggal masuk ke heading 3. Untuk contoh kali ini kita sampai di heading 1 dan 2 saja dulu. Nah, setelah ini kita akan uji coba apakah bab ini bisa berfungsi. Kita klik heading 1. Nah, bab 1. Nah, kalau ini kita masih manual ya, teman-teman. Nah, kalian untuk membuat bab otomatis ini, kalian bisa cek di bawah di kolom deskripsi atau di atas untuk membuat bab otomatis. Nah, setelah ketikkan bab 1 ini, kita tekan Shift pada keyboard, Shift dan Enter. Kemudian ketik pendahuluan. Oke. Ini fungsinya apa? Tekan Shift dan Enter. Nanti kita akan jelaskan di akhir. Kemudian kita masuk ke heading 2. Setelah di Enter, ini ya, masuk ke sini. Ketik heading 2, misalnya 1.1 latar belakang. Kemudian 1.2 rumusan masalah. Nah, ini kenapa tidak mau tebal? Karena posisinya masih di normal. Nah, untuk agar sama dengan di atasnya, kita klik heading 2 dan seterusnya. Misalnya ini heading 2 1.3 tujuan. Oke. Itu ya. Kemudian misalnya mau ke bab 2. Bab 2 juga sama, tinggal ketikkan bab sini. Nah, ini akan memudahkan kita saat menyusun karya ilmiah. Kita masuk ke view ini ya, menu view. Nah, kemudian kalian klik navigation pane. Nah, di sini kalau sudah muncul berarti sudah benar. Ini bab 1, 1.1, 1.2, 1.3. Apa selain memudahkan kita menavigasi tulisan kita, heading ini juga akan menjadi daftar isi otomatis ya. Jadi memudahkan kita membuat daftar isi otomatis. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke normal dulu, kita normalkan. Nanti kita akan belajar membuat daftar isi otomatis. Kita masuk ke tabel of content di referen ini ya. Di referen, masuk tabel of
konten. Nah, misalnya daftar isi. Oh, sorry. Tabel of content heading, daftar isi otomatis 1. Nah, sudah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Ini sesuai dengan ini. Kalau nanti ada tambahan lagi di bawahnya, kita masuk ke home dulu, ke heading 2, misalnya apa lagi, atau ke bab 2 ya, ke bab 2 misalnya bab 2 kajian pustaka. Nah, kita shift enter lagi di sini. Kalau ini daftar isinya kita update entry tabel ya, pilih yang ini. Jika ada merubah heading, menambah heading atau mengurangkan heading, pakai ini. Kalau hanya berubah posisi tempatnya, pakai number only. Nah, ini sudah muncul. Gimana? Kan lebih mudah. Terus tadi saya ada menyinggung apa sih gunanya menekan shift enter pada ini, pada bab ya. Nah, kalian bisa perhatikan, saya kembalikan dulu. Kalau saya tekan enter biasa, di navigation pane-nya akan menjadi 2 tempat. Kemudian di daftar isi ketika kita update ini juga menjadi ke bawah. Kita page. Nah, seperti ini. Itu perbedaannya. Jadi halamannya akan berpindah menjadi 2 baris gitu ya. Nah, makanya kita menggunakan tekan shift sambil enter. Kalau kita lihat di sini, dia akan tetap 1 baris. Ketika kita update di sini, dia tetap 1 baris. Itu perbedaannya. Nah, oke, sampai di sini dulu tutorial kita, pembelajaran kita bagaimana mengatur heading dan fungsinya untuk apa. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian masih kesulitan, silakan tulis di kolom komentar atau simak video ini secara berulang-ulang atau bisa di pause. Semoga apa yang disajikan ini ada manfaatnya. Jika ini dianggap bermanfaat, silakan bagi ke teman-temannya yang ingin belajar tentang ini sehingga mempermudah dalam menyusun karya ilmiah atau tugas-tugas makalah barangkali, sehingga bisa membantu memudahkan dalam penyusunannya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.